Selamat pagi teman-teman dan juga selamat pagi untuk Bu Erni selaku dosen teknik industri dan juga dosen pengampu metodologi penelitian. Jadi perkenalkan saya Yuwana Plano Marisun, NBI saya 14123000004. Jadi pada pagi ini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya dari jurnalnya Wulan Ayu Permatasari dan juga Bu Siti Mundari yang berjudul Peningkatan Produktivitas Produk Sandal Jepit UD Darmaji melalui analisis kebutuhan pegawai. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk metode pengumpulan datanya. Di sini ada data primer dan juga data sekunder, di mana Wulan Ayu ini pada data primernya menggunakan observasi dan juga stopwatch, setelah itu wawancara. Kemudian untuk data sekundernya, permintaan tenaga kerja, jam kerja, dan biaya tenaga kerja. Kemudian di sini ada proses produksi dari sendalnya UD Darmaji. Setelah itu di sini ada metode penelitiannya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut menuju analisis datanya. Di sini pertama untuk uji data, kita mendapatkan hasil uji keseragamannya. Semua data itu berada di antara BKA dan BKB. Setelah itu hasil uji kecukupannya, jumlah data yang diperoleh telah memenuhi syarat, sehingga data dianggap cukup untuk dianalisis. Syaratnya itu N aksen lebih kecil daripada N. Kemudian untuk hasil waktu kerjanya, perhitungan dilakukan seluruh elemen kerja tahap. Yang pertama itu waktu siklus, performance rating, allowance, waktu normal, dan waktu baku. Untuk gambar tabel sebelah ini merupakan data waktu kerjanya. Setelah itu, hasil menunjukkan bahwa proses pemasangan tali sendal memiliki waktu terbesar dan menjadi bottleneck produksi. Baik, di sini selanjutnya ada analisis kapasitas, di mana untuk mengetahui kapasitas yang dibutuhkan per jam dari jumlah permintaan dikalikan waktu normal tadi 41,28. Jadi kapasitas yang dibutuhkan totalnya 743.040 jam. Waktu yang tersedia 60.480 jam. Kebutuhan tenaga kerja dari kapasitas dibutuhkan dibagi waktu yang tersedia. Totalnya 12,2 orang. Baik, untuk selanjutnya, tadi kan 12,2 orang. Kita bagi menjadi dua alternatif. Yang pertama itu 12 tenaga kerja reguler, namun dengan tambahan overtime. Atau alternatif yang kedua, 13 jumlah tenaga kerja reguler. Nah, untuk perhitungan yang 12 tenaga kerja plus overtime, itu kita hitung dan total biaya selama 6 periode itu 161.278.272. Setelah itu untuk alternatif yang kedua, yang 13 tenaga kerja reguler ini, ternyata ditemukan total biaya selama 6 periode ini 159.221.088 rupiah. Wah, ternyata yang alternatif kedua ini lebih murah ya. Nah, setelah kita tahu dari dua alternatif tadi, ini adalah tabel perbandingannya antara kedua alternatif tadi. Dan ternyata alternatif kedua yaitu 13 jumlah tenaga kerja itu lebih murah, menghasilkan biaya yang lebih rendah, produktivitasnya juga lebih mantap. Nah, setelah kita tahu semuanya, kita jadikan satu, di mana permintaan tiap periode ini 3.000 pasang, setelah itu produksi regulernya 20,64 jam, tidak memerlukan overtime. Setelah itu kita lanjut menuju bab 5 pembahasannya. Berdasarkan hasil motion study diperoleh, produktivitas dapat ditingkatkan, hambatan terbesar terdapat pada proses pemasangan tali sandal.
Kebutuhan tenaga kerja optimal dapat ditentukan, produksi dapat memenuhi permintaan selama 6 periode. Setelah kita melakukan analisis, kita tarik kesimpulan. Yang pertama, metode motion study dapat meningkatkan produktivitas produksi. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan perhitungan sebesar 12,2 orang. Setelah itu alternatif terbaik adalah menggunakan 13 tenaga kerja reguler. Kapasitas produksi mampu memenuhi permintaan dan juga tidak diperlukan overtime pada rencana produksi akhir. Kemudian untuk saran, yang pertama mempertahankan jumlah tenaga kerja optimal, melakukan evaluasi waktu kerja secara berkala, memperbaiki proses pemasangan tali sendal, setelah itu meminimalkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, meningkatkan efisiensi produksi. Terima kasih. Jeng jeng jeng.